Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan mengikuti rangkaian acara Safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak di Masjid Baitur Rahim, Kampung Dusun Pusako, Kecamatan Pusako, yang alhamdulillah dipimpin langsung oleh Bupati Siak. Salam dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori Ridho Fahroni. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan camat Kecamatan Pusako. Kami jemputkan hormat Bapak Zulkifli SSTP. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Bupati
rombongan yang telah hadir di antara kita. Semoga kedepannya membawa berkah kepada kita semua dan membawa kebaikan kita semua, dan marilah kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak kita dan beserta Pak Ustaz kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pula kita lakukan Bupati pada hari ini telah terjadi tadi musibah di Dorang, kebanjiran warga kita mungkin lebih kurang 20 kakak, karena tadi masih hujan juga, belum didata semua. Dan insya Allah laporan bisa siap dan kita akan laporan ke kabupaten. Ini apakah kita melakukan tenda atau tidak, nanti besok kita akan melihat ke lapangan. Dan sampai itu juga tadi sudah bergerak juga alat berat dari BSP dan bantuan dari BSP juga di daerah kebanjiran. Dan ada sedikit tadi dan kita selesaikan masalahnya, ada oknum masyarakat kita yang tidak mau dinormalisasi kanalnya, dan dia tadi sudah mau kita berikan sedikit pencerahan. Ini mau, karena kalau tidak dinormalisasi itu akan timbul lagi setiap tahunnya banjir tersebut. Dan alhamdulillah berat tersebut berat itu telah bergilir ke Sungai Sabu kemarin. Untuk berat PU sudah melaksanakan sepanjang 9 kilo pembersihan kanal. Alhamdulillah itulah keberkahan untuk kita semua. Semoga yang setiap tahunnya terjadi musibah seperti itu tidak terjadi lagi, karena kita sudah menormalisasi kanal tersebut. Sungai Sabu yang tadinya 4 kilo atau 5 kilo di Sungai Limau dan 4 kilo di Sungai Bubari. Kita buat proposal dan telah turun alat beratnya. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana. Ini tinggal laporan dari orang kita di lapangan yang membuat laporan ke lapangan. Itu laporan Bupati. Terus ada program Pak Prabowo kesini kita yang pengobatan gratis. Tadi ada laporan dari Kepala Puskesmas, ada sudah 9 orang yang gratis di waktu ulang tahun dia. Pengobatan gratis dari program Pak Presiden Prabowo dilaksanakan oleh Puskesmas Pusat. Dan stunting kita pada tahun ini insyaallah berkurang dari 21 sekarang sudah menjadi 15. Dan untuk Dusun Pusaka dari 2 sudah menjadi 1. Dan kedepannya mudah-mudahan stunting ini menjadi 0, insyaallah. Saya begitu Bapak sekalian menyaksikan betul dengan rajonya kayu, namanya apa, dia bangun masjid langsung nama di sini, nama masjid. Waktu menyerahkan zakat ini dia langsung satu persatu. Jadi ini kalau saya waktu menyerahkan zakat, ya dalam konsultif, semenjak saya tengok ini saya minta pada Basnas supaya saya menyerahkan zakat ini satu persatu juga, satu persatu. Ya. Nah, kemudian ada yang sakit langsung kami naik sepeda. Nah, gitu rendah hatinya Raja Mulut Perlis. Bersepeda mengantarkan zakat ke rumah. Nah, kali itu saya hitung nilainya sekitar 10 juta rupiah. Ya, uang kemudian tambah sembako. Jadi ini juga mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita
di Kopersia ini untuk meningkatkan pengumpulan zakat. Ya, dan alhamdulillah tentu kami apresiasi Basnas Kopersia yang tadi sudah kita serahkan juga zakat, bahwa tahun lalu pengumpulan zakat di Kopersia ini lebih daripada 25 miliar. Alhamdulillah. Dan itu adalah pengumpulan zakat kabupaten kota terbesar di Indonesia. Makanya ini ya terus kita dakwahkan, kita risalahkan ya bagaimana umat Islam yang sudah menjadi tahun supaya mengeluarkan zakat. Karena adalah wajib rukun Islam, tak dikeluarkan berdosa. Kita sholat, kita puasa, tapi tak zakat ada tabungan dosa. Di sini juga banyak sawit. Ya, sawit ini disetarakan dengan 85 gram emas. Ya, apa kalau kita menjual sawit gitu? Karena ini kan memang dijual, ya, bagian daripada perdagangan jatuhnya pada zakat perniagaan. Zakat perniagaan disetarakan dengan 85 gram emas. 85 gram emasnya sekitar 85 juta setahun, ya kan? 7 juta sebulan. Kalau ada hasil sawit kita ini 7 juta sebulan, keluarga zakatnya 2,5%. Kalau 7 juta ini 100, kalau 4 juta 100 ribu. Kalau 7 juta 175.000 rupiah keluarga sebulan. Tapi malam ini kami mengapresiasi Kecamatan Pusako zakat luar biasa. Ya, ini adalah penduduknya nomor 13 dari 12 kecamatan, tapi zakatnya nomor 6 se-Indonesia. Boleh satu pertanyaan tidak berbunyi. Nah makanya saya Pak Pantun, kalau tidaklah karena tinta tak akan aku gubah sebuah puisi. Kalau tidaklah dengan saudara kami di kampung Pusako aku cinta, tak akan aku datang ke sini. Selanjutnya Bapak sekalian, ya mari sama-sama kita berniat, bernawaitu, berkomitmen dengan semangat, ya semangat untuk bagaimana menjalankan ibadah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan di sini ada keistimewaan yang tidak ada ibadah di bulan-bulan lain di luar bulan puasa. Siangnya kita berpuasa, ya Ramadan. Malamnya menegak malam Ramadan, malam Ramadan. Yang dimaksud adalah sholat tarawih. Yang ini tidak ada di luar bulan Ramadan. Dan kemudian di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Kemudian di 10 malam Ramadan ini ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Dan ini tentunya ya kita ikhtiarkan lewat pukul 12 malam sampai 10 sahur. Apapun ibadahnya itu kita lakukan. Tidak ada apa-apa pakai air, ibadah istighfar. Kita isi saja 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ngaji, insyaallah dari Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin. Kaum muslimin dan muslimat di dalam hati Allah, selanjutnya kita simak bersama tausiah agama sekaligus doa yang disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Rashid Suwarto, Buah MED. Kepada Ustaz kami persilakan. Jadi selama bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita mohon kepada Allah supaya Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Sekarang ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Maka kedatangan bulan suci ini marilah kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena jangan sampai nanti kita masuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Rahiman fi rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha falam yughfar lahu." Maka rugilah seseorang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkan dia dan tidak ada satupun dosa yang diampuni. Artinya dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis yang mungkin kita selalu dengar daripada para usul kita, yaitu hadis tentang suatu ketika Rasulullah SAW ini naik ke mimbar mau berkhutbah. Jadi mimbar kita ini kan 1, 2, 3 sama dengan mimbar Rasulullah. Jadi mimbar Rasulullah itu anak tangganya 3. Ketika Rasulullah naik anak tangga pertama, Rasulullah mengatakan amin.
Naik anak tangga yang kedua, amin. Yang ketiga, amin. Setelah selesai khutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan engkau ya Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin sama 3 kali? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya ketika naik mimbar tadi dibisikkan oleh Jibril alaihissalam. Yang pertama adalah Jibril mengatakan, celakalah orang yang jika disebut namamu tidak mereka berselawat kepadamu. Jadi kita setiap kali nama Rasulullah SAW diucapkan, kita mengucapkan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi, atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Boleh yang panjang, boleh yang pendek. Yang kedua adalah Jibril mengatakan kepada saya ketika saya naik anak tangga yang kedua, Jibril mengatakan, celakalah seseorang yang dia hidup bersama orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah usia senja, dia orang tuanya meninggal tetapi dia tidak mendapatkan surga. Artinya celakalah orang yang tidak memperhatikan orang tuanya ketika orang tuanya sudah berusia lanjut, meninggal, kemudian dia tidak mendapatkan tiket masuk ke surga itu adalah orang tua kita. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan, Jibril membisikkan kepada saya, celakalah orang yang adalah Ramadan, orang yang berjumpa, yang berada di bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita jangan sampai masuk dalam golongan orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang celaka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini dikatakan dengan musim ibadah, musim ibadah. Jadi jangan sampai nanti kita masuk dalam golongan orang yang rugi tadi. Yaitu pertama, orang yang ketika datang Ramadan dia menganggap Ramadan ini bulan biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaan, sama aja dia. Mau Ramadan tak Ramadan dia sama saja. Ini ada orang yang rugi. Orang yang rugi yang kedua adalah orang yang tidak memanfaatkan momen Ramadan ini, seperti memperbanyak berzikir dan juga membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini juga namanya Syahrul Quran. Jadi selain dari Syahrul Shaum, dia juga adalah Syahrul Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita meningkatkan tilawah Al-Quran kita. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ada 2 cara. Cara pertama membacanya, yaitu namanya tilawah. Cara yang kedua adalah tadabbur, membaca dan berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena kita ini bukan orang Arab dan kita tidak faham ayat-ayat itu, maka kita perlu dibantu dengan terjemahan. Oleh karena itu, di rumah kita selain daripada Al-Quran yang ayatnya dalam bahasa Arab saja, perlu juga kita ada, setiap rumah kita perlu ada Al-Quran yang terjemahannya. Jadi kita ada 2 program di bulan Ramadan ini. Program yang pertama Al-Quran tilawah, baca saja. Mudah-mudahan insya Allah semua kita yang ada di sini minimal 30 juz sekali khatam minimal. Ya. Insya Allah nanti mungkin yang lain yang seruakan juga kata minimal kita 1 kali khatam. Sebenarnya berarti kalau 1 kali khatam itu 1 juz per hari. Al-Quran ini yang cetakan Madinah ini cuma 20 halaman. Kita sholat 5 kali. 20 halaman dibagi 4. Jadi setiap habis sholat kita baca 4 halaman. 4 halaman itu cuma 2 lembar. Dan jika baca yang normal, kita hanya menghabiskan waktu cuma 10 menit. Bahkan lebih kurang dari 10 menit untuk membaca 2 lembar Al-Quran atau 4 halaman. Jika ini kita rutin setiap habis sholat wajib, maka sehari kita sudah membaca 1 juz. Ini adalah
yang minimalis, yang sangat minimal. Tetapi insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita ada waktu malam, sholat, kemudian kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dapat mengkhatamkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini semua ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah mengatakan wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi kita semua yang ada pada malam hari ini satu saat akan kembali kepada Allah. Hanya masalah waktu saja. Semua akan berhenti bernapas. Kapan? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi itu adalah hak sesuatu yang akan terjadi. Nah, bagaimana dalam menyikapi hal ini? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa memutuskan bagaimana keadaan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Taha, "Man ya'ti rabbahu mujriman." Ya, mujriman. Fa inna lahu jahannama la yahya wala. Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan berdosa, maka disediakan baginya adalah api neraka. Wa man ya'ti mu'minan qad amila shalihan fa ulaika hum darajatul ula. Jadi kata Allah, jika di antara kalian datang kembali kepada Allah dalam keadaan mukmin dan sudah mengerjakan amal-amal kebaikan di dunia, maka bagi mereka adalah kedudukan yang tinggi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ini kita yang menentukan sama ada kita kembali kepada Allah masuk surga atau kembali kepada Allah untuk masuk neraka. Itu kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Jadi kita berada dalam posisi mengambil keputusan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita mengambil keputusan yang bijak. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Maka kita ini adalah jiwa-jiwa yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang ruh kita, ya, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ingin supaya kita ini adalah di antara ruh-ruh yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kembalilah kepadaku dan kamu telah ridha dengan aku pun juga ridha dengan